pandemi ini ya kita melaksanakan pembelajarannya secara daring. Jadi anak belajar di rumah. Seperti itu. Dengan metode pembelajaran seperti apa? By via apa gitu aplikasinya? Kita menggunakan WhatsApp untuk tugasnya, namun di WhatsApp itu kita bagikan dengan video. Jadi guru membuat video-video pembelajaran di YouTube. Jadi di-share-nya di WhatsApp. Di situ kita ada pembelajaran via YouTube, terkadang juga Zoom atau Meet seperti itu untuk tatap mukanya. Jadi lewat handphone. Iya, kebetulan ini karena proses mekanisme belajarnya menggunakan metode daring, dan mau tidak mau kita harus menggunakan media elektronik begitu ya. Berbeda dengan yang di kelas. Kita meskipun tatap muka, kadang-kadang kita juga bisa pakai via phone. Penggunaan semacam media lain apakah masih diterapkan di proses pembelajaran daring? Media lain seperti kayak Infocus atau apa? Tidak untuk Infocus, karena kan fokusnya mungkin di kelas, jadi untuk tatap mukanya ya via video call WhatsApp atau Zoom atau Meet seperti itu. Lantas apakah ada kendala yang Ibu rasakan dalam menghadapi pembelajaran daring ini? Kendala sebenarnya ya ada aja, apalagi karena daring. Pasti teknisnya ada aja. Ya, kita kesulitan memahami karakteristik anak, apalagi saya di bagian kelas 1 dari awal masuknya belum ketemu anaknya waktu di awal-awal, jadi masih harus cari tahu dulu karakteristik anak ini gimana, dia pandai gimana, dia sudah lancar membaca atau belum, menghitungnya. Karena selama di rumah kan mungkin orang tua yang membimbing ya, dan guru hanya tahu hasil tugasnya doang. Jadi tiap harinya pun kita minta orang tua itu mengirimkan tugasnya, jadi tugasnya per hari. Untuk pembagian waktu sendiri itu gimana? Pembagian waktu di kelas. Kan kalau misalkan kita tahu di SD itu full day, kalau daring ini gimana pembagian? Kalau untuk waktu, jadi kita tetap jam 7 itu menugaskan anak untuk sholat duha dan tadarus di rumah. Itu tidak dihilangkan ya, karena di sekolah juga kita melaksanakan duha dan tadarus bersama. Nah, jam 7 kita tugaskan itu, lalu nanti jam 8 kita share tugasnya via WhatsApp seperti itu. Dan anak per hari itu mengumpulkan tugasnya maksimal jam 9 malam seperti itu. Jadi kita kasih rekapan setiap jam 9 malam, kita kasih rekapan siapa anak-anak yang sudah mengumpulkan tugasnya, jadi orang tua juga bisa memantau gitu. Jadi kalau ada yang nggak mengerjakan tugas pun jadi kelihatan. Jadi alhamdulillahnya sih kalau selama ini semuanya pada mengerjakan tugas, mungkin karena kasih timbal baliknya juga ya, dikasih rekapannya, jadi orang tua semuanya alhamdulillahnya pada membimbing anaknya belajar. Nah, pertanyaan yang masuk kepada inti dari pertemuan kita, yaitu apakah ada bimbingan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru ya, sifatnya pelatihan atau pembimbingan lain selama pandemi ini? Ya pasti ada sih untuk arahan-arahan dari kepala sekolah. Kita sering mengadakan rapat evaluasi juga. Untuk pertama sebelum daring kita diberi arahan apa saja yang bakal kita tugaskan untuk anak, dan dari segi waktu, materi, KD-nya itu. Jadi kita menggunakan kurikulumnya tidak tuntas seperti itu, seperti arahan dari kepala sekolah. Jadi tidak memaksa anak untuk menguasai semua KD itu, seperti itu sih. Jadi seperti itu. Pertanyaan berikutnya, Bu, penilaian yang dilakukan kepada sekolah, kepada kepala sekolah kepada guru itu seperti apa gitu? Dari segi perangkat pembelajaran juga dinilai dari jadi melakukan supervisi guru si kepala sekolah itu. Jadi walaupun daring gitu ya, jadi via video call, jadi guru tuh menilai cara kita mengajar, jadi mengadakan supervisi guru
seperti isu penilaian dari perangkat dan dari cara kita mengajar, dari kelengkapan administrasinya, dari seperti itu. Oke, dalam proses pembelajaran kita balik lagi ke kelas ya, Bu. Atau proses pembelajarannya yang kita sekarang kalau pandemi, di masa pandemi kan daring kan ya, Bu. Apa perbedaan yang Ibu rasakan saat mengajar di kelas seperti biasa tatap muka dengan proses pembelajaran daring? Karena lebih enak tatap muka. Jadi kalau daring itu menilainya pun kita nih berasa kayak nggak maksimal kalau daring menilainya. Jadi ya itu anak itu benar bisa atau tidaknya kita tidak tahu. Dan sebenarnya kalau jujur ya, selama ini kan akan per hari ya, tugas-tugasnya itu per hari saya nilai by phone gitu ya. Sebenarnya mata nih capek, lelah Sangat sebenarnya. menyita waktu ya. Iya, Tapi memang kita harus profesional gitu. jadi lebih enak langsung tatap muka, nilai di tempat, tahu anak itu bagaimana, paham tidaknya, dan nilainya itu kan murni anak. Jadi kita tahu karakteristik anak supaya selama pandemi ini ya sulit memahami anak. Metode pembelajaran apa yang Ibu terapkan di kelas? Kalau selama tatap muka, Iya, selama tatap muka dan daring. kalau untuk tatap muka sih biasa pasti kalau ceramah pasti ya. Tapi kalau di tatap muka kita bisa mengadakan permainan juga supaya anak tidak bosan. Selain ceramah, penugasan yang pasti dan Learning by doing gitu ya. iya seperti itu. Jadi kita bisa menanyakan langsung ke anak kan. Itulah. Kalau misalnya daring kan ya tahu sendiri. Kadang-kadang dari murid pun ya pasti ada kendala sinyal dan sebagainya, itu yang kita tidak harapkan sebenarnya di daring ini ya, Bu ya. Iya, kalau tatap muka kan bisa student center lah, anak bisa ngomong-ngomong, mengemukakan pendapatnya, kita bisa tanya langsung pengetahuan awalnya tentang materi. Apa harapan terbesar Ibu untuk pendidikan hari ini di masa pandemi ini? Harapan ya semoga sih pandemi cepat berakhir, dan walaupun pembelajaran selama pandemi ini daring, semoga sih anak-anak tetap paham ya dengan pembelajaran yang sudah diajarkan. Walaupun daring tetap semangat anak-anaknya, tetap mengerti, dan orang tuanya juga sabar membimbing anak-anak di rumah, karena saya yakin banyak juga orang tua yang mengeluh. Jangankan orang tua, kami guru juga merasa lelah, ingin cepat berakhir pandeminya dan anak-anak bisa kembali lagi ke sekolah, belajar di sekolah, dan mungkin prestasi di sekolah lah. Oke Teh, karena kita udah akrab dari tadi ngobrol, sampai saya ngomongnya Teteh nih ya. Iya nggak apa-apa, Iya. itu umuran kok. Iya. Ya, sedikit lah intermezzo lah, sedikit intermezzo. Persiapan sekarang mau UTS, UAS, Bu? TAS, TAS. Oh ya, kok TAS ya? Beda. 2 minggu lagi TAS, ulangan semesteran. Iya. Pasti ada dong perbedaannya, Bu, persiapannya untuk daring sama tatap muka. Ya, kalau untuk PAS ini kita coba menyiapkan 2 soal. Jadi ada yang tatap muka, jadi kita baru melaksanakan tatap muka di kemarin ini. Tapi tatap muka juga tidak full day ya. Jadi tatap mukanya kita bikin per sheet, jadi satu kelas itu dibagi 2. Jadi tidak full satu kelas anak itu. Jadi untuk tatap muka ya kita menyiapkan soal yang tatap muka. Tapi kalau untuk yang PAS-nya daring ya kita siapkan Google Form. Jadi ada 2 jenis soal, selang-seling lah. Alhamdulillahnya gitu, sekarang udah mulai tatap muka lagi walaupun gak setiap hari. Dan harapan Ibu untuk anak-anak di rumah supaya, atau sedikit motivasi untuk anak-anak di rumah dan yang menonton kita gitu nantinya, apa pesannya untuk anak-anak yang masih terus belajar hari ini dan bertahan hari ini dengan situasi di pandemi ini? Iya, semoga anak-anak tetap semangat belajarnya,
kurangi mengeluhnya, karena yakin pasti anak-anak itu ada saja yang mengeluh ya. Semoga tetap semangat belajar, bisa mengukir prestasi dengan baik di sekolah, bisa membanggakan orang tuanya ya, untuk ilmunya bisa berguna untuk dirinya juga untuk orang lain gitu. Semoga tetap semangat aja intinya belajarnya walaupun daring ya. Tetap semangat. Terima kasih Bu atas waktunya, dan kami juga mohon maaf nih kalau sudah mengganggu. Ini sebenarnya waktu jam bubur siang.